Membangun sebuah startup dari nol itu susahnya minta ampun kan? Anda harus memikirkan validasi produk, Mencari pangsa pasar. ya mencari pasar, mengamankan pendanaan, dan pastinya merekrut tim yang solid. Itu saja sudah bikin pusing ya. Sangat. Nah, sekarang coba bayangin, Anda menambah tingkat kesulitannya ke level maksimal. Anda harus mengintegrasikan teknologi blockchain yang sepenuhnya terdesentralisasi. Dan pada saat yang bersamaan, Anda diwajibkan memastikan bahwa setiap baris kode mematuhi hukum agama. Tepat sekali. Setiap kontrak pintar, setiap aliran dana itu 100% harus mematuhi hukum syariah Islam yang sangat ketat. Menggabungkan inovasi digital Web3 yang bisa dibilang sangat liar dengan prinsip etika kuno yang sudah berumur ribuan tahun. Terdengar seperti misi yang mustahil kan? Ini jelas bukan sesuatu yang bisa Anda selesaikan hanya dengan menempelkan label halal gitu saja. Atau cuma nambahin fitur ekstra di aplikasi biasa? Betul. Menyatukan dua dunia ini membutuhkan perombakan total dari bawah ke atas mengenai bagaimana sebuah perusahaan itu sebenarnya beroperasi. Maksudnya secara fundamental ya? Iya. Kita berbicara tentang bagaimana uang mengalir di tingkat protokol, bagaimana kontrak tervalidasi tanpa notaris fisik. Wow, tanpa notaris? Iya. Dan bahkan bagaimana niat dari sebuah bisnis itu diterjemahkan secara harfiah ke dalam bentuk logika komputasi. Kita sedang melihat persimpangan yang sangat nyata dan seringkali penuh gesekan antara etika kuno dan infrastruktur masa depan. Dan hari ini kita punya setumpuk dokumen yang sangat unik untuk membedah persimpangan tersebut. Misi kita di penelusuran mendalam kali ini adalah menelusuri sebuah proyek yang bernama Base Cloud Services. Atau kita sebut saja BCS ya, biar gampang. Setuju, BCS. Proyek ambisius ini dijadwalkan meluncur pada 24 Oktober 2025. Dan sumber material yang kita pegang hari ini sangat komprehensif. Ada detail alokasi token. Peta jalan operasional yang sangat rinci. Dan yang paling memukau buat saya, ada 3 laporan audit serta analisis investor dari berbagai lembaga standarisasi. Misi utamanya adalah membongkar bagaimana platform ini berusaha menjadi semacam sistem operasi halal untuk ekosistem Web3. Dan secara kritis melihat apakah ambisi raksasa ini memiliki peluang nyata untuk bertahan di pasar global. Oke, mari kita urai semua ini. Mari kita mulai. Kita mulai dengan pertanyaan fondasinya dulu ya. Apa sebenarnya Base Cloud itu? Dan masalah spesifik apa sih yang berusaha mereka pecahkan? Kalau kita merujuk pada dokumen, akar masalahnya bermula dari sebuah jaringan bernama Sidra Blockchain. Nah, ada banyak startup halal di ekosistem tersebut yang sudah berhasil dapat pendanaan awal. Melalui program yang disebut Sidra Start. Benar, jadi mereka punya ide bisnis dan mereka punya modal awal. Lalu masalahnya di mana? Dokumen ini menyebutkan bahwa infrastruktur pasca pendanaan untuk startup halal ini sangat terfragmentasi. Betul, dan ini adalah masalah klasik di dunia bisnis kripto yang mencoba masuk ke ranah syariah. Gimana itu klasiknya? Gini, memiliki dana segar di dompet digital itu satu hal, ya kan? Tetapi mengeksekusi bisnis operasional harian yang sepenuhnya patuh syariah di dunia digital adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Ah, saya paham. Para pendiri startup ini seringkali sangat ahli di bidang produk mereka. Tapi mereka tidak punya keahlian teknis tingkat tinggi atau sumber daya hukum untuk menciptakan sistem operasional syariah dari nol. Tapi tunggu dulu. Bukankah mereka bisa saja pakai layanan perangkat lunak bisnis yang sudah ada? Maksud Anda layanan konvensional? Iya, misalnya pakai layanan penggajian standar atau sistem akuntansi pihak ketiga yang sudah bertebaran di pasaran. Kenapa harus repot-repot membangun infrastruktur baru yang terdesentralisasi? Nah, disitulah letak jebakannya. Jika Anda menggunakan layanan pihak ketiga konvensional, Anda berisiko besar melanggar prinsip kepatuhan yang justru menjadi fondasi bisnis Anda sendiri. Oh, karena dana kita dikelola pihak lain. Persis. Misalnya, sistem pembayaran konvensional itu kan mungkin memutarkan dana Anda di instrumen yang mengandung bunga atau riba saat dana tersebut mengendap. Padahal itu sangat dilarang dalam syariah. Sangat dilarang. Atau mungkin struktur kontrak kerjanya tidak sesuai dengan akad syariah. Base Cloud mencoba mengisi kekosongan ini dengan menyediakan semua infrastruktur itu di dalam satu jaringan yang sudah divalidasi. Masuk akal. Dan Base Cloud menawarkan beberapa fitur inti sebagai solusinya kan? Pertama, ada yang mereka sebut Smart Entity Setup atau pengaturan entitas cerdas.
Alih-alih menyewa pengacara tradisional, Ya, bolak-balik ke notaris selama berbulan-bulan, platform ini menyederhanakan pembuatan entitas bisnis yang sah dan terdesentralisasi langsung di atas blockchain. sangat efisien. Lalu ada BasePay. Ini adalah gerbang pembayaran yang memungkinkan startup menerima pembayaran dalam kripto asli mereka, yaitu Sidra Coin atau SDA. Dan juga mata uang fiat konvensional. Betul, dan semuanya dijanjikan bebas dari elemen riba. Mhm. Mereka juga membangun dashboard keuangan yang mengelola seluruh arus kas dan sumber daya manusia dalam kerangka hukum Islam. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana platform ini bertransformasi dari sekedar perangkat lunak bisnis biasa menjadi sebuah ekosistem tertutup atau closed-loop ekosistem. Bukan cuma alat bantu saja berarti? Sama sekali bukan. Basecloud tidak hanya memfasilitasi transaksi, mereka pada dasarnya mengotomatisasi nilai-nilai etis. Bisa Anda berikan contoh konkretnya, biar kita dan pendengar lebih mudah membayangkannya? Tentu, mari kita ambil fitur otomatisasi zakat dan sedekah yang mereka rancang. Oke? Bayangkan seorang pengembang startup di Jakarta yang menggunakan Basecloud. Dia menerima pembayaran dari kliennya menggunakan koin SDA. Di bisnis tradisional, pengembang ini kan harus mencatat transaksinya manual. Betul, dia lalu menunggu setahun untuk menghitung haul dan nisab, lalu memisahkan sebagian dananya secara manual untuk zakat. Lumayan repot. Nah, di ekosistem Basecloud melalui smart contract, penyisihan zakat ini terjadi secara langsung dan otomatis di tingkat protokol setiap kali syaratnya terpenuhi. Jadi tidak perlu campur tangan penggunanya. Tidak perlu. Dalam hitungan detik, tanpa dia harus membuka kalkulator atau menelpon akuntannya, sistem langsung memotong sekian persen, memvalidasinya dengan aturan fikih, dan mendistribusikannya. Wah, Ini adalah contoh luar biasa dari teknologi yang digunakan bukan sekedar untuk pencatatan buku besar, tetapi untuk penegakan nilai moral secara absolut tanpa intervensi manusia. itu benar-benar mengubah komputer menjadi semacam agen moral yang berjalan sendiri ya. Sangat futuristik. Sangat. Tapi disinilah bagian yang sangat menarik, dan mari kita masuk ke data kerasnya. Karena ada anomali. Ada beberapa anomali di dokumen ini yang membuat saya harus membaca ulang beberapa kali. Pertama, mari kita bahas siapa dalang di balik proyek ini. Nama pendirinya. Ya, dokumen menyebutkan nama Al-Hasan Abu Bakar dari Nigeria dengan handle @inafricans. Profilnya ini sangat tidak biasa untuk seorang pendiri Web3. Kenapa tidak biasa? Dia mencantumkan dirinya sebagai pengembang perangkat lunak dan blockchain. Oke, wajar. Tetapi dia juga seorang ahli agronomi ya, ilmu pertanian. Pertanian dan blockchain. Kombinasi yang unik. Belum selesai, dia juga seorang ahli keamanan cyber, dan yang paling lucu, dia secara eksplisit dan resmi menuliskan di profil profesionalnya bahwa dia adalah seorang introvert. Haha, itu kombinasi yang sangat spesifik ya. Sangat spesifik. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin profil multidisiplin seperti inilah yang justru dibutuhkan untuk proyek sekompleks ini. Maksudnya untuk mengerti berbagai sudut pandang. Ya, Anda butuh seseorang yang memahami akar rumput ekonomi real, seperti pertanian lokal tadi, dan sekaligus memahami arsitektur keamanan cyber global untuk memastikan blockchain tersebut aman dari peretasan. Ya, mungkin keintrovertannya itulah yang membuatnya bisa fokus menggabungkan semua disiplin ilmu itu di depan komputer berjam-jam. Bisa jadi. Nah, mari kita bicara soal angka, karena disinilah saya menemukan celah yang membingungkan. Token BCS sejauh ini memiliki total kontribusi sebanyak 362.483,45 SDA. Oke, itu total kontribusinya. Lalu, mereka merinci peta jalan awal dengan 5 fase, mulai dari pengembangan ide, pembuatan prototipe, pengembangan inti, pengujian, hingga peluncuran percontohan. 5 fase fundamental. Tahukah Anda berapa total anggaran yang mereka tulis untuk menyelesaikan kelima fase ini? Berapa? Hanya $10.000. $10.000 itu berarti sekitar $2.000 per fase. Sangat kecil untuk ukuran startup teknologi. Sangat kecil. Tapi, ketika Anda membalik halaman ke laporan analisis investor, mereka tiba-tiba menyatakan kebutuhan pendanaan tahap awal atau seed round sebesar $5 juta. Kok bisa dari 10.000 melompat ke $5 juta? Melompat dari purwarupa senilai $10.000 ke putaran pendanaan $5 juta memang terdengar sangat drastis dan mungkin sedikit tidak realistis bagi pengamat awam. Apalagi dengan jarak waktu yang berdekatan. Tapi begini, anggaran 10.000 itu pada dasarnya adalah pendekatan bootstrapping ekstrim. Mungkin itu hanya cukup untuk membayar biaya server cloud, sewa hosting, dan kopi untuk para programmer. Programmer yang bekerja tanpa digaji penuh demi ekuitas ya? Tepat. Membangun kodenya di awal memang murah. Tapi tunggu, $5 juta untuk seed round.
Dan di dokumen yang sama, dengan dana 5 juta itu, mereka memproyeksikan pendapatan sebesar 10 juta dolar dalam 5 tahun. Return on investment yang besar. Iya, ROI sebesar 300% dengan titik impas di tahun kedua. Apakah proyeksi bombastis seperti ini masuk akal untuk sebuah platform infrastruktur startup? Disitulah letak biaya sebenarnya dalam Web3. Membawa kode tersebut dari sekedar prototipe ke pasar global yang terregulasi adalah fase yang membakar uang paling besar. Bukan di penulisan kodenya? Bukan. Mereka harus mengurus lisensi operasional, membayar biaya legalitas di berbagai yurisdiksi, melakukan audit keamanan berkali-kali, dan tentu saja biaya akuisisi pengguna. Oh, akuisisi pengguna. Ya, dan ini langsung terhubung dengan anomali data berikutnya yang saya yakin Anda temukan terkait struktur tim mereka. Benar sekali, struktur tim mereka ini benar-benar mencolok mata. Tim pemasarannya kan? Dia. Dokumen ini merinci spesifik pembagian 41 posisi anggota tim inti yang saat ini diklaim semuanya sudah terisi penuh. Komposisinya bagaimana? Ada 1 CEO, 1 CTO, 1 pengembang blockchain, 2 analis data, 3 penasehat hukum, 2 auditor, dan sebagainya. Tetapi dari 41 orang tersebut, coba tebak, ada berapa orang yang ditempatkan khusus di divisi pemasaran? 22 orang. 22 orang. Lebih dari separuh total tim sebuah perusahaan infrastruktur teknologi mendalam adalah staf pemasaran. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kalau dipikir sekilas, iya. Maksud saya, ini bukan perusahaan kosmetik atau merek fashion. Ini adalah perusahaan infrastruktur komputasi. Mengapa mereka butuh pasukan pemasaran sebesar itu? Awalnya pasti terlihat sangat tidak proporsional. Tetapi, kita harus menyambungkan titik-titik ini dengan bagian risiko yang diuraikan sangat panjang di dokumen operasional mereka. Bagian manajemen risiko. Benar. Base Cloud dengan sangat sadar mengidentifikasi bahwa ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup mereka bukanlah kegagalan teknis pada kode jaringan. Ancaman terbesar mereka adalah risiko adopsi dan kepercayaan, serta masalah edukasi pengguna. Jadi ini bukan sekedar masalah teknis, tapi masalah psikologis. Tepat sekali. Coba tempatkan diri Anda pada posisi pengusaha tradisional yang ingin patuh syariah. Oke. Mereka terbiasa dengan bank tersentralisasi, di mana jika ada uang yang hilang atau transaksi yang gagal, mereka bisa datang ke kantor cabang atau menelpon layanan pelanggan. Benar, ada wujud fisiknya. Di dunia blockchain, desentralisasi itu menakutkan bagi bisnis konvensional. Tidak ada nomor telepon layanan pelanggan sentral. Jika Anda salah memasukkan alamat dompet, uang Anda hilang selamanya. Hilang selamanya. Oleh karena itu, memiliki 22 orang di tim pemasaran bukan sekedar taktik penjualan agresif. Itu adalah langkah strategis mutlak untuk mengatasi kurva pembelajaran yang sangat curam. Jadi pemasaran di sini lebih ke arah edukasi ya? Pemasaran dalam konteks proyek Web3 seperti ini pada hakikatnya adalah edukasi massal. Mereka harus meyakinkan ratusan pendiri startup bahwa menyerahkan tata kelola perusahaan mereka ke dalam sistem yang berjalan otomatis ini aman. Dan sah secara hukum. Ya, sah secara hukum sekuler dan diakui secara agama. Tanpa edukasi masif itu, sebagus apapun smart contract yang mereka buat, platformnya hanya akan menjadi kota hantu. Itu membawa kita pada sebuah paradoks yang sangat menarik. Bagaimana itu? Di satu sisi, mereka mengerahkan separuh perusahaan, 22 orang tadi, untuk membangun kepercayaan manusia melalui edukasi. Betul. Tapi di sisi lain, dalam hal operasional, mereka justru mendelegasikan kepercayaan itu pada mesin, pada kecerdasan buatan. Masuk ke topik AI ya. Mari kita bahas topik ketiga kita, AI, audit etika, dan realita regulasi. Base Cloud sangat membanggakan fitur bantuan bisnis berbasis AI dan mesin kepatuhan syariah. Fitur andalan mereka. Fitur ini dijanjikan mampu memvalidasi kontrak, modal bisnis, dan operasi agar selaras dengan hukum Islam secara presisi dan otomatis. Terdengar sangat menjanjikan kan? Di atas kertas, otomatisasi etika menggunakan AI adalah proposisi nilai yang sangat seksi bagi investor. Ya, dan sepertinya para auditor setuju dengan itu. Mereka menyertakan laporan dari nama-nama besar di dunia standarisasi Islam dan Timur Tengah. Seperti AAOFI, GSO, dan SMIIC. Betul. Bagi Anda pendengar yang mungkin belum familiar, ini ibarat standar emas atau ISO-nya keuangan dan sertifikasi Islam global. Lembaga-lembaga yang sangat kredibel. Laporan dari GSO memberi mereka nilai yang sangat tinggi. Skor inovasi mereka mencapai 90/100 dan peluang pasar dinilai 85/100. Mengingat pasar halal global saat ini bernilai lebih dari $2 triliun, potensinya jelas raksasa.
Raksasa sekali. Tapi tunggu sebentar, saya mengerti potensinya, namun apakah memberikan skor inovasi 90/100 tidak terlalu berlebihan untuk sistem yang bahkan belum sepenuhnya diluncurkan? Dan belum diuji oleh pasar secara massal. Apalagi kalau kita melihat detail di kolom peringatannya. Nah, disitulah Anda harus membaca laporan audit layaknya seorang detektif. Maksudnya nilai di halaman depan itu mengecoh? Nilai tinggi di halaman depan seringkali menutupi perimatan struktural yang cukup fatal di halaman belakang. Tepat. Bagian yang paling menyita perhatian saya justru adalah kolom pelanggaran atau peringatan keras di dalam ketiga laporan tersebut. Mereka sangat objektif ya di bagian itu. Sangat objektif membongkar masalah fundamental. Misalnya, laporan AAOIFI mencatat adanya ambiguitas dalam otomatisasi zakat dan sedekah. Karena AI tidak bisa asal potong saldo. Ya, mereka menyatakan bahwa AI tidak bisa begitu saja memotong sekian persen dari semua transaksi. Standar fikih tentang zakat itu sangat rumit. Ada perbedaan perhitungan antara aset liquid, barang dagangan, dan investasi jangka panjang. Dan laporan dari SMIIC juga menyoroti kelemahan serupa kan? Benar. Mereka memperingatkan resiko bahwa AI mungkin akan melewatkan nuansa kompleks dan niat atau maqasid dari interpretasi hukum Islam. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita pada dasarnya berhadapan dengan sebuah pertanyaan filosofis yang sangat berat yang dibawa oleh era Web3. Pertanyaan apa itu? Bisakah kecerdasan buatan benar-benar bertindak sebagai seorang ahli fikih atau mufti? Wow, itu berat. Hukum agama jarang sekali binar, hitam atau putih. Hukum tersebut penuh dengan konteks sosial, niat pelakunya, situasi darurat yang meringankan, dan perdebatan panjang antar cendekiawan lintas mazhab. Yang tidak bisa direpresentasikan hanya dengan angka 1 dan 0. Tepat. Ketika Base Cloud mendelegasikan verifikasi etika secara eksklusif kepada algoritma, mereka berisiko tinggi menyederhanakan hukum yang sangat kaya dan kompleks menjadi sekedar logika kode mesin ya atau tidak. Sebuah reduksi besar-besaran terhadap nilai agama. Itulah sebabnya laporan-laporan tersebut dengan tegas mendorong dibentuknya Komite Penasihat Syariah yang terdiri dari cendekiawan manusia secara terus-menerus. Anda tidak bisa begitu saja melakukan pendekatan program lalu lupakan ketika berurusan dengan etika. Harus ada manusianya. Dan tantangannya ternyata tidak berhenti di hukum agama saja. Laporan dari GSO juga menyoroti masalah benturan dengan hukum sekuler internasional. Khususnya soal privasi data ya. Ya, mengenai privasi data dan keamanan siber. Mereka memberi peringatan keras bahwa karena Base Cloud adalah platform yang tidak memiliki server pusat, mereka harus sangat berhati-hati terhadap regulasi seperti GDPR. Peraturan perlindungan data umum yang berlaku di Eropa dan jadi standar global itu. Betul sekali. Dan ini menciptakan sebuah paradoks regulasi yang brilian, sekaligus memusingkan bagi para pengembangnya. Kenapa begitu memusingkan? Bayangkan, Anda menulis buku harian menggunakan tinta permanen yang disiarkan langsung ke ribuan komputer di seluruh dunia. Itulah sifat dasar dari blockchain. Ia immutable. Tidak bisa diubah. Data yang sudah dimasukkan dan divalidasi tidak dapat diubah, diedit, atau dihapus oleh siapapun. Ini memberikan tingkat transparansi dan keamanan anti manipulasi yang mutlak. Tapi ada masalah dengan GDPR. Masalah besar. Regulasi sekuler seperti GDPR memberikan hak asasi kepada pengguna yang disebut right to be forgotten atau hak untuk dilupakan. Artinya pengguna bisa minta datanya dihapus. Ya, seorang pengguna memiliki hak hukum yang sah untuk menuntut agar data pribadi mereka dihapus permanen dari server perusahaan. Nah, bagaimana Anda menghapus data dari sebuah sistem blockchain yang arsitektur dasarnya memang didesain secara matematis agar tidak bisa dihapus? Itu benar-benar seperti mencoba memasukkan pasak persegi ke dalam lubang bundar. Mereka terjepit dari 3 sisi. 3 sisi hukum. Mereka harus memastikan kode mereka mematuhi hukum Tuhan melalui kepatuhan syariah yang rumit, lalu mereka harus tunduk pada hukum matematika absolut dari blockchain. Dan mereka tetap bisa diseret ke pengadilan jika tidak mematuhi hukum sekuler manusia seperti GDPR. Pusing. Tidak heran mereka membutuhkan 3 penasihat hukum penuh waktu yang gajinya mungkin memakan banyak dari anggaran pendanaan mereka. Dan ingat, semua eksperimen tingkat tinggi ini berlangsung dalam lanskap industri yang sangat tidak kenal ampun. Di dunia Web3, kesalahan satu kali saja bisa fatal. Sangat fatal. Jika ada kesalahan dalam menulis baris kode smart contract misalnya, terbukti mengandung celah yang melanggar prinsip keadilan syariah, atau lebih buruk lagi, rentan diretas,
Jika sebuah startup pakai template contract based cloud dan dananya diretas? Bukan hanya nasib startup itu yang hancur, kepercayaan terhadap seluruh ekosistem base cloud akan runtuh seketika. Efek domino. Itulah mengapa laporan SMIIC menekankan kurangnya mekanisme formal untuk penilaian berkelanjutan. Interpretasi hukum, baik syariah maupun sekuler, selalu berkembang seiring zaman. Apa yang dianggap sesuai hari ini mungkin memerlukan revisi besok. Terutama ketika instrumen keuangan kripto baru ditemukan di masa depan. Tepat sekali. Oke, kita sudah membahas banyak sekali lapisan dari dokumen ini. Mulai dari masalah fundamental yang dihadapi startup di jaringan Sidra, ambisi infrastruktur dari nol, Kesenjangan pendanaan awal. ya, dari purwarupa $10.000 menuju pendanaan jutaan dolar, hingga benturan keras antara kode mesin tak terhapuskan dengan kompleksitas etika manusia. Jadi, apa arti semua ini? Kesimpulannya, Bagi Anda yang mendengarkan dan mencoba menyerap semua informasi padat ini, ringkasannya adalah ini. Base Cloud Services, bukan sekedar platform perangkat lunak. sama sekali bukan. Ini adalah sebuah upaya yang sangat berani dan luar biasa ambisius untuk menjembatani jurang yang lebar antara prinsip keuangan Islam yang syarat aturan dengan ekonomi digital Web 3 yang serba otonom. Yang seringkali tanpa batas yurisdiksi. Evolusi dan tetap relevan di era desentralisasi ini. Dan jika ada satu pelajaran paling berharga yang bisa kita tarik dari seluruh analisis ekosistem ini, itu adalah pengingat fundamental bahwa infrastruktur teknologi tidak pernah benar-benar netral. Selalu membawa nilai pembuatnya. Sistem perangkat lunak yang kita gunakan, algoritma AI yang memproses data kita, dan smart contract yang memindahkan aset kita, semua itu akan selalu mencerminkan nilai-nilai, bias, dan niat dari para pembuatnya. Dalam kasus Base Cloud, mereka melangkah lebih jauh ya. Mereka tidak sekedar membuat pasar digital menjadi efisien. Mereka sedang mencoba menuliskan secara eksplisit serangkaian nilai moral dan batasan etika agama langsung ke dalam tumpukan kode dasar yang menjalankan perputaran ekonomi tersebut. Bukan sekedar proyek bisnis biasa. Ini adalah eksperimen teknososial skala besar yang hasilnya akan sangat menentukan masa depan adopsi teknologi finansial etis. Eksperimen teknososial skala besar. Itu rangkuman yang sangat pas. Nah, sebelum kita berpisah dan mengakhiri penelusuran mendalam kita kali ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk direnungkan. Ya, sesuatu untuk Anda renungkan sambil mungkin menyeruput kopi atau melanjutkan perjalanan Anda hari ini. Seperti yang telah kita diskusikan panjang lebar, dokumen dari Base Cloud ini sangat bertumpu pada kemampuan smart contract untuk menegakkan aturan syariah secara otomatis. Secara objektif dan permanen. Semuanya dikunci dalam kode. Namun, bayangkan jika dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan, terjadi perdebatan teologis yang sama sekali baru di kalangan cendekiawan dunia mengenai suatu bentuk instrumen keuangan kripto yang belum pernah ada sebelumnya. Dan akibat perdebatan itu, fatwa atau konsensus agama berubah secara fundamental. Nah, pertanyaannya adalah ini. Bagaimana Anda merevisi sebuah hukum agama yang sudah terlanjur dikunci rapat ke dalam arsitektur blockchain yang memang secara teknis didesain agar tidak bisa diubah oleh siapapun? Tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit. Dan yang lebih penting lagi, siapa yang berhak memiliki otoritas untuk memegang kunci revisi atas kode moral tersebut? Di dalam sebuah sistem yang sejak awal dibangun dengan kebanggaan bahwa mereka adalah platform yang terdesentralisasi dan tidak dikuasai oleh satu otoritas sentral pun. Itu adalah pertanyaan yang menembus langsung ke jantung perdebatan tentang apa artinya mendelegasikan moralitas manusia kepada mesin yang desentralistik. Dan itu adalah pertanyaan berat yang harus Anda pikirkan sendiri jawabannya. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menelusuri material yang rumit namun luar biasa memikat ini bersama kami. Kami harap percakapan ini memberikan Anda wawasan baru dan perspektif yang lebih tajam. Terutama dalam melihat persimpangan antara teknologi mutakhir dan etika